Halo sobat penonton semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar mobil rally Mitsubishi Lancer Evolution 9. Mitsubishi Lancer Evolution 9 diperkenalkan di Jepang pada tanggal 3 Maret tahun 2005 dan mobil ini dipamerkan di sebuah showroom di Geneva Motor Show untuk pasar Eropa pada hari yang sama. Lalu juga dipasarkan di Amerika Utara. Melihat model tersebut di New York International Auto Show bulan berikutnya. Dan mesin 4G63 inline 4 2000cc memiliki teknologi MIVEC Variable Valve Timing dan desain turbocharger yang direvisi untuk meningkatkan output daya resmi di poros engkol menjadi 291 horsepower atau 287 horsepower dan torsi menjadi 392 Nm. Lalu pada model Amerika, model Lancer Evolution 9 USDM Grand Sport Rally di beberapa pasar Rally Sport, SE, edisi khusus dan MR Mitsubishi Racing sedikit berbeda dalam kemampuan performanya. Kehalusan yang unik pada masing-masing model menyebabkan variasi dalam akselerasi pengendalian dan kecepatan tertinggi. RS tidak menyertakan fitur-fitur standar pada model SE dan MR, sistem stereo, power window, kunci wiper belakang, sayap, lapisan bagasi, dan insulasi suara. Meskipun Lancer Evolution tipe RS adalah yang paling ringan di grupnya, tipe RS tidak berhasil mengungguli Evolution 9 tipe standar dan tipe MR di jalur jalan raya meskipun hanya dengan sepersekian detik. Hal ini konon disebabkan oleh kurangnya sayap belakang pada RS. Dalam balapan drag, ketiga model tersebut semuanya seimbang. Mereka semua mampu mencapai waktu kecepatan 0 sampai 60 mph 97 km per jam antara 4,2 dan 4,5 detik dan dapat berlari seperempat mil atau 402 meter mulai dari 12,6 hingga 13,3. Dalam versi Amerika itu dalam 12,7 sampai 13 detik tergantung pada model pengemudi. Lancer Evo 9 MR mempertahankan fitur-fitur pada Evo 8 MR seperti shock bilstein, transmisi manual 6 percepatan, velg BBS, lampu depan xenon, dan juga jack bracket Recaro, rem Brembo, dan roda kemudi Momo. Revisi tambahan dari tahun 2005 mencakup rasio gigi yang lebih dekat untuk transmisi manual 5 percepatan, lalu juga velg NK baru yang lebih ringan, dan juga bumper bawah belakang baru dengan diffuser untuk memperlancar aliran udara. Lampu depan HID xenon tidak lagi menjadi perlengkapan standar pada Evo 9. Di jantung budaya balap jalanan Jepang, Lancer Evolution bukan sekedar mobil, ia adalah legenda yang hidup. Sejak era tahun 90-an, Evo menjadi ikon dalam subkultur Hashiriya, pembalap jalanan, dan Dorin, komunitas tuner ilegal. Mobil ini dianggap sebagai senjata para pembalap yang menguasai jalanan pegunungan Touge dan jalan tol malam hari Wangan. Karakteristiknya yang unik dengan sistem penggerak 4 roda AWD, mesin 4G63T yang mudah dimodifikasi, dan handling setajam pisau yang membuatnya menjadi simbol prestis sekaligus mimpi buruk bagi rival-rivalnya. Salah satu cerita urban paling melegenda terjadi di Gunung Akagi, salah satu Touge paling berbahaya di Jepang. Konon ada seorang pembalap misterius yang dijuluki Akagi no Oni yang menggunakan Evo 3 berwarna putih. Latar waktu cerita legenda balap jalanan ini bervariasi. Ada sumber yang mengatakan terjadi pada tahun 95, namun beberapa pendapat minor di antara komunitas Mitsubishi terjadi pada tahun 97. Ia dikabarkan tak pernah kalah dalam duel malam hari, bahkan melibas mobil-mobil eksotis seperti Nissan Skyline GTR dan Toyota Supra MK4.
Kisah ini menjadi inspirasi tidak langsung untuk manga Initial D, di mana mobil-mobil seperti Toyota AE86 dan Subaru Impreza menjadi bintang. Namun di dunia nyata, Evo sering dianggap sebagai raja abadi Touge. Siapapun yang bisa mengalahkan Evo di jalur berliku dianggap masuk jajaran elit. Di Gunung Haruna, inspirasi Akina dalam Initial D, Evo juga kerap muncul dalam cerita-cerita lisan. Salah satu mitos menyebutkan seorang tuner dari Nagano memodifikasi Evo 6 hingga menghasilkan tenaga sebesar 450 horsepower menggunakan turbo HKS GT3037S dan mesin yang di blueprint manual. Mobil ini diklaim mencatat waktu lintasan tercepat di Haruna pada akhir tahun 90-an, tetap menghilang setelah pemiliknya ditangkap polisi. Kisah-kisah seperti inilah memperkuat aura Evo sebagai mobil yang dibuat untuk memberontak. Selain menjadi raja jalan di Touge, Lancer Evolution juga meninggalkan jejak arogansinya di balapan ruangan. Meski Nissan Skyline GTR dan Fairlady Diesel lebih dominan di trek lurus atau jalur lurus, Evo dihormati karena kemampuannya bermanuver di lalu lintas padat. Cerita urban terkenal menyebutkan sebuah Evo 8 yang dimodifikasi oleh returner Osaka dijuluki Shinigami no Evo atau Evo Malaikat Maut. Mobil ini dikabarkan menggunakan transmisi dogleg khusus dan nitros hidrogen untuk mencapai kecepatan 300 km per jam, meninggalkan GTR dalam debu. Meski kebenarannya sulit diverifikasi, kisah ini terus hidup di forum-forum underground. Dalam komunitas Dorin, Evo adalah kanvas bagi para tuner yang ingin melampaui batas. Mesin 4G63T menjadi legenda karena kemampuannya menahan tekanan ekstrim, dari upgrade turbo besar-besaran hingga tuning ECU yang melampaui batasan pabrik. Sebuah bengkel-bengkel tuner di Yokohama, Midnight Garage, pernah membuat Evo 9 dengan tenaga sebesar 600 horsepower menggunakan turbo Garrett GTX 3582R. Mobil ini dikabarkan menjadi penantang gelap dalam balap jalanan di prefektur Kanagawa sebelum diledakkan polisi dalam sebuah razia pada tahun 2008. Meski balap jalanan ilegal telah menyusut akibat penegakan hukum yang ketat, warisan Evo tetap hidup di ajang legal seperti time attack dan rally amatir. Di Tsukuba Circuit, Evo yang dimodifikasi oleh tim HKS atau Mainz masih memecahkan rekor lap. Kisah-kisah urban tentang Evo mungkin sulit dibuktikan, tetapi ia tetap menjadi simbol keberanian, keahlian teknis, dan semangat memberontak yang khas era 90-an. Bagi banyak orang, Evo bukan hanya mobil, ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah mesin besi dan all-wheel drive bisa mengubah jalanan menjadi medan legenda. Keberhasilan Lancer Evolution sebagai ikon balap jalanan tidak bisa dilepaskan dari budaya Hashihira dan Dorin yang menjamur di Jepang pada 90-an hingga awal 2000-an. Saat itu jalan pegunungan dan tol malam hari menjadi panggung bagi Evo untuk menari-nari dengan riang. Namun gelombang besar penegakan hukum di pertengahan tahun 2000-an mengubah segalanya. Pemerintah Jepang didorong oleh meningkatnya kecelakaan fatal dan keluhan warga yang melancarkan operasi besar-besaran untuk memberantas balap ilegal. Razia polisi di Touge seperti Akagi dan Haruna, penyitaan mobil-mobil bermodifikasi, serta hukuman berat bagi pelanggar termasuk denda hingga penjara secara drastis mengurangi aktivitas balap jalanan. Dampaknya langsung terasa, komunitas tuner bubar, bengkel-bengkel yang terkenal gelap ditutup, dan Evo kehilangan medan perang yang menjadi alasan eksistensinya. Di sisi lain, Mitsubishi sendiri sedang berjuang melawan krisis internal. Skandal kecurangan uji emisi tahun 2000 di mana perusahaan terbukti menutupi cacat teknis pada puluhan ribu kendaraan yang menghancurkan reputasi mereka. Pada tahun 2004, Mitsubishi nyaris bangkrut dan harus diselamatkan oleh bailout dari Mitsubishi Group. Di tengah situasi ini, divisi Rally Art yang menjadi tulang punggung pengembangan Evo dipaksa menghemat anggaran.
Oke sobat penonton semua, cukup sekian video kali ini. Jika suka, klik tombol like and subscribe dan klik kolom komentar.